Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jainuddin dan ini teman kelompok saya. Saya Rizky Wahyudi. Ya, jadi tujuan kami wawancara kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, langsung saja ya Bu ya ke pertanyaannya ya, untuk mempersingkat waktu juga. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai PPDB pada tahun ini, Bu? Karena seperti yang kita tahu nih, kondisi sekarang ini sedang mengalami pandemi atau pandemi COVID-19. Nah, lalu strategi apa saja yang sekolah lakukan untuk mengatasi masalah yang timbul khususnya PPDB tersebut, Bu? Mengenai PPDB tahun sekarang memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena PPDB kali ini spesial di masa pandemi sehingga kami di sekolah pun mempersiapkan dengan protokol kesehatan, dan PPDB tahun ini memang dilaksanakan secara online, jadi murni online. Jadi siswa yang mendaftar pun online, tidak di-online-kan di sekolah penerima ya, tapi bisa di-online-kan oleh sekolah asal. Strategi apa yang sekolah lakukan untuk mengatasi masalah yang timbul di PPDB? Karena data yang dikirimkan oleh siswa itu berasal dari sekolah asal atau sekolah SMP-nya, maka pihak SMA memverifikasi data yang sudah divalidasi oleh pihak SMP-nya. Kemudian permasalahan yang timbul karena kita sistemnya daring online secara keseluruhan, maka kita bisa memverifikasi data itu hasil yang ada di online-nya saja gitu, di situs PPDB-nya. Kemudian apabila ada hal-hal yang kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan kondisi siswa, baik itu dari segi nilainya ataupun dari segi koordinat rumahnya, maka kita komunikasikan dengan cara memanggil siswa tersebut ke sekolah kalau memang ada data yang tidak sesuai, seperti itu. Ya. Ya, lalu ini Bu, kan sekarang dalam keadaan pandemi ini ya, sekarang kegiatan belajar mengajar itu menjadi daring ya Bu ya, atau online lah istilahnya. Nah, bagaimana sekolah menyikapi keadaan tersebut Bu, serta apa saja kendala dalam kegiatan mengajar daring itu, lalu apa solusinya gitu Bu? Nah, karena sekarang belajar secara online atau secara daring, kami di sekolah memfasilitasi siswa untuk belajar di rumah sesuai dengan aturan ya, BDR. Jadi di sekolah mempersiapkan 6 studio untuk siswa, untuk guru mengajar, karena walaupun siswa belajar dari rumah, guru tetap mengajar dari sekolah. Kami siapkan 6 studio untuk belajar, untuk belajar mengajar, kelas 10 IPA, 1 studio 10 IPA, 10 IPS, kemudian kelas 11 IPA, 11 IPS, kelas 12 IPA, 12 IPS. Jadi guru mengajar dari sekolah dengan menggunakan Google Suite, meetingnya, kemudian untuk proses pembelajaran, pemberian tugas dan lain sebagainya menggunakan Classroom, kemudian untuk absensi menggunakan Google Form, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru tetap standby di sekolah, siswa belajar dari rumah.
Baik, Bu. Nah, lalu apakah ada program atau kegiatan khusus yang dilakukan sekolah, Bu? Dan di tengah pandemi ini, apakah kegiatan itu masih terus berjalan, Bu? Kalau program khusus di sekolah ini, kita ada program kegiatan program harian seminggu sekali, misalnya upacara bendera seperti itu tidak bisa dilaksanakan ya. Sekolah kita juga punya program Al-Barki namanya, kelas 10 itu ada belajar membaca Al-Quran dengan metode Al-Barki setiap seminggu sekali 2 jam pelajaran. Tapi untuk masa pandemi ini sementara tidak kami laksanakan. Kemudian kegiatan duha bersama setiap pagi hari setiap hari Jumat dalam upaya membentuk karakter religius siswa ya. Kemudian karakter kepemimpinan juga ketika melaksanakan sholat duha, mereka selesai sholat duha ada yang memimpin untuk memimpin doa pada sholat duha. Kemudian selain itu juga mereka bertausiah seperti itu. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk kami wawancara pada kali ini, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu, dari kami, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Maaf udah ganggu Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Senang bisa membantu. Langsung saja kita untuk kembali ke pertanyaannya, Pak. Siap, baik. Selanjutnya, bagaimana gitu cara Bapak dalam menyesuaikan karakteristik peserta didik dengan metode pembelajaran Bapak itu sendiri? Penyesuaiannya gini Mas. Saya pun tidak memaksakan siswa harus berdasarkan RPP yang saya buat gitu kan, dengan target-target saya. Siswa harus bisa gini. Kita lihat situasi di lapangan gitu. Apabila memungkinkan ya kita laksanakan gitu kan. Apabila tidak ya sudah gitu kan. Karena kewajiban seorang guru itu kan menyampaikan, untuk menentukan keberhasilan dia bisa atau tidaknya itu dikembalikan lagi kepada Tuhan gitu Mas. Nah, jadi kita hanya sekedar upaya gitu. Nah, saya punya prinsip kayak gitu. Jadi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu saja, tapi untuk masalah anak bisa atau tidaknya dikembalikan lagi ke pribadinya dan di atas ridho Tuhan gitu. Nah, ya, selanjutnya ini Pak, apakah kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran sudah diterapkan dengan baik, Pak? Nah, kalau di SMA 2 Gunung Putri ini belum ya Mas ya. Belum, saya akui jujur belum ya. Karena apa? Karena saya baru habis penelitian tentang sikap bahasa dan pergeseran bahasa di SMA Negeri 2 Gunung Putri, dan kebetulan insya Allah akan disidangkan minggu depan gitu. Nah, saya teliti di sini ya, memang sih bicara sikap ya menunjukkan aspek yang positif terhadap sikap bahasa Indonesia. Tapi ya anak-anak itu lebih dominan pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia ragam gaul gitu kan. Mereka tuh banyak menciptakan bahasa-bahasa baru gitu kan. Perbendaharaan kosakata mereka itu luar biasa. Mereka tuh pencipta bahasa prokem lah, bahasa slang gitu kan Mas. Kayak juga sampai waduh ini banyak banget data saya gitu ya. Ya gitu. Jadi ketika proses pembelajaran memang mereka tahu etika dan aturan tentang kesantunan berbahasa gitu kan. Tapi untuk melaksanakan tindakan itu hanya sebatas di depan guru gitu, dengan guru, karena mereka tahu posisinya itu. Mungkin karena keterbatasan waktu, nih menurut Bapak, apakah kegiatan belajar mengajar daring pada saat pandemi ini sudah efektif, Pak? Oh, kalau menurut saya sih belum ya, dikatakan efektif itu belum, karena pencapaiannya berbeda dengan proses pembelajaran tatap muka gitu. Nah, selain itu juga kan banyak kendala-kendala ya yang tadi dihadapi, terus proses pemahaman siswa pun menurun ya. Karena apa? Karena tadi kurang sentuhan tangan guru gitu ya. Karena kita dihambat oleh jarak ini gitu. Jadi kita tidak bisa secara langsung atau secara verbal menunjukkan salahnya di mana, benarnya di mana, terus tidak langsung memberikan tindakan langsung. Terlebih di sini kan
sekali ngajar kita dengan 180 anak. Kita banyak gitu, yang mana dulu yang harus dijawab, apakah anak itu paham atau tidak gitu. Jadi tidak bisa memberikan treatment yang lebih maksimal lah gitu, sehingga mengakibatkan ya pembelajarannya menurut saya sih ya dikatakan efektif, tidak seefektif pembelajaran tatap muka gitu. Sip. Ada lagi Mas? Ya kurang lebihnya mohon maaf Pak. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Wabarakatuh. Ya sama-sama, sukses ya, cepat lulus ya. Iya Pak. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Siap. Perkenalkan, nama saya Mista, angkatan 2020, sekarang kuliah di UNJ, jurusan Sosiologi. Iya Kak, maaf, bisa diulangi? Iya nih, Mita ini kan lulusan tahun 2020 ya. Nah kan lulusannya pas banget di tengah pandemi. Nah, banyak orang bilang katanya lulusan 20 itu lulusan corona ataupun lulusan hasil giveaway gitu kan. Nah, menurut pendapat kamu gimana? Kalau menurut pendapat aku, nggak setuju sih kalau misalkan dibilang lulusan giveaway ya. Karena perjuangannya kayaknya lebih berat sih. Karena kan dari mulai tadinya kita pengen persiapan UN, terus tiba-tiba langsung dijeda gitu aja, liburnya banyak banget, terus kita harus belajar untuk UTBK. UTBK awalnya ada 2 subtes, terus tiba-tiba jadi 1 subtes doang. Habis itu diundur-undur lagi, terus kita juga belajarnya harus lebih ekstra, karena kan gurunya udah lepas tangan aja semenjak liburan bulan Februari, itu langsung udah lepas tangan aja sampai kita UTBK Agustus kayak gitu. Itu udah jadi bener-bener struggling banget sih. Nah, untuk Mita sendiri itu, Mita ini aktif di organisasi ataupun aktif di ekstrakurikuler tidak? Kalau organisasi aktif di Pramuka. Kalau ada juga organisasi di luar, cuman kalau yang di sekolah untuk OSIS dan lain-lain nggak aktif sih. Berarti ikut pramuka aja ya? Nggak ikut Iya. ekskul lain-lain gitu? Enggak. Iya. Nah, dan untuk harapan kamu ke depannya bagaimana gitu? Karena kan kini kita lagi pandemi, masih kemungkinan lama ini pandemi ini berakhirnya. Nah, untuk harapan kamu ke depannya bagaimana gitu? Kalau untuk harapan aku sih semoga kayak lebih untuk pendidikannya, kayak pembelajarannya dari guru-guru itu lebih ditingkatin, kayak misalkan dikasih kelas tambahan gitu, jangan dikasih tugas doang. Kan biasanya kan guru-guru cuma dikasih tugas classroom atau enggak kita disuruh join Zoom, pesertanya itu satu angkatan, jadi satu angkatan per pelajaran gitu, jadi kurang efektif banget, apalagi kalau misalkan yang jaringannya udah kayak gimana tahu kayak gitu, kalau misalkan wifi-nya lemot atau apa kayak gitu. Nah, terus bantuan kuota juga penting banget sih, karena kan banyak yang itu kurang mampu, terus kalau misalkan yang pakai HP, kasihan juga, HP-nya kan panas, cepet panas, terus sambil dicas HP-nya gelembung kayak gitu. Terus kalau menurut aku sih harusnya tuh diseling gitu loh. Jadi misalkan seminggu ada 2 kali offline atau enggak seminggu sekali ke sekolah gitu, kayak selang-seling gitu. Jadi biar nggak jenuh juga anaknya. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya. Mohon maaf banget nih udah ganggu waktu liburnya, waktu istirahatnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Iya Kak. Ini keluar nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Silakan. Udah. Iya. Makasih Kak. Ya. Udah.